Perkenalkan, nama saya Brian Bonatua Stungkir dengan NIM 23106-11452. Sekarang kita akan membahas tentang kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Sebuah prinsip yang terdengar sederhana, namun kenyataannya sangat kompleks dan penuh dinamika global. Secara sederhana, kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif dari suatu negara untuk menguasai dan mengatur wilayahnya, baik daratan, perairan, maupun udara di atasnya, tanpa intervensi dari negara lain. Prinsip ini menjadi dasar dalam hubungan antar negara dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satunya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tepatnya ada di pasal 2 ayat 4 yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah suatu negara. Kedaulatan ini juga melibatkan pengakuan dari internasional. Sebuah negara tidak cukup hanya mengklaim wilayah. Ia harus bisa membuktikan bahwa wilayah tersebut dikuasai, dikelola, dan diakui oleh komunitas global. Tapi tentu saja, dalam praktiknya, kedaulatan teritorial seringkali menjadi sumber konflik. Sumber konflik yang dimaksud, contoh pertamanya adalah Laut Cina Selatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan 9 garis putus-putus, meskipun klaim ini bertabrakan dengan hukum laut yang ada di internasional yang diatur dalam UNCLOS dan telah dibantah oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Namun, Cina tetap menolak putusan itu. Contoh kedua ada Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 serta aneksasi Crimea pada 2014 menjadi pelanggaran nyata terhadap prinsip kedaulatan teritorial. Meskipun Rusia berdalih soal sejarah dan etnisitas, dunia internasional secara luas mengecam tindakan tersebut. Contoh ketiga ada Indonesia dan Timor Leste. Proses kemerdekaan Timor Leste pada awal 2000-an menjadi contoh penting bagaimana komunitas internasional melalui PBB dan mekanisme hukum bisa berperan dalam penyelesaian konflik kedaulatan secara damai dan legal. Analisis dan dinamika saat ini. Lalu, bagaimana dengan kondisi saat ini? Yang pertama, dunia menghadapi tantangan besar karena kekuatan, politik, dan militer seringkali melampaui aturan hukum. Negara-negara besar kadang memilih untuk mengabaikan keputusan dari internasional jika bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Yang kedua, ada isu kedaulatan kini meluas. Bukan hanya soal batas darat atau laut, tapi juga wilayah udara maupun luar angkasa, bahkan dunia maya. Apakah serangan siber bisa dianggap pelanggaran kedaulatan? Ini masih menjadi perdebatan hukum hingga sekarang. Yang ketiga, ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga menimbulkan tantangan baru. Tenggelamnya pulau-pulau kecil karena kenaikan permukaan laut bisa mengubah batas-batas negara. Lalu siapa yang berdaulat atas wilayah yang hilang? Penutup dari saya dan harapannya, kedaulatan teritorial bukan sekedar konsep hukum, tapi menyangkut identitas, keamanan, dan martabat sebuah bangsa. Di tengah dinamika global yang terus berubah, hukum internasional harus diperkuat, bukan diabaikan.
Dunia perlu lebih dari sekedar aturan. Dunia butuh komitmen bersama untuk menegakkan keadilan dan menghormati kedaulatan. Karena pada akhirnya, menghormati wilayah sebuah negara adalah bagian dari menghargai hak hidup rakyatnya. Terima kasih.